Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Handayani dengan NIM 640425003. Saya dari KSI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi matematika diskrit dengan tentang logika proposisi. Di sini logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari pernyataan atau proposisi yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Materi ini penting karena menjadi dasar pemrograman komputer, sistem digital, dan pengambilan keputusan. Kita masuki slide kedua, yaitu operator logika. Di sini kita akan membahas operator-operator logika yang terdiri dari 6 operator. Yang pertama, negasi atau not. Yang kedua, konjungsi atau and. Yang ketiga, disjungsi atau or. Yang keempat, eksklusi or atau XOR. Yang kelima, implikasi jika maka. Yang keenam, bikondisional jika dan hanya jika. Operator-operator ini digunakan untuk menggabungkan beberapa proposisi menjadi satu pernyataan baru. Untuk mengetahui hasil dari setiap operator, maka kita akan membuat tabel kebenaran atau truth table. Kita masuki slide ketiga, yaitu operator logika negasi atau not. Negasi merupakan operator logika yang berfungsi membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Jika proposisi P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika proposisi P bernilai salah, maka negasi P akan bernilai benar. Kita masuki slide keempat, yaitu operator logika konjungsi atau AND. Operator ini akan menghasilkan nilai benar hanya jika kedua proposisi bernilai benar. Jika salah satu atau kedua proposisi bernilai salah, maka akan salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa konjungsi sangat bergantung pada kebenaran kedua proposisi yang digabungkan. Kita masuki slide kelima, yaitu operator logika disjungsi atau OR. Hasil dari operator ini bernilai benar jika minimal salah satu proposisi bernilai benar. Disjungsi hanya bernilai salah jika kedua proposisi bernilai salah. Kita masuki slide ke-6. Pada slide ini ditunjukkan tabel kebenaran implikasi yang menggunakan simbol panah yang dibaca P. Jika P, maka Q. Hasil implikasi ini hanya bernilai salah ketika P bernilai benar, maka Q bernilai salah. Kita masuki slide ke-7, yaitu contoh pertama. Kita memiliki 3 proposisi, yaitu P menyatakan mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu, Q menyatakan mahasiswa hadir di kelas, R menyatakan mahasiswa mengikuti kuis. Ekspresi logika yang digunakan adalah P dan Q berimplikasi negasi R atau P. Penjelasannya adalah ekspresi ini menggunakan 4 operator logika. Yang pertama and berarti dan, yang kedua not berarti tidak, yang ketiga or berarti atau, dan implikasi berarti jika maka. Arti kalimatnya adalah jika mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan hadir di kelas, maka mahasiswa tidak mengikuti kuis dan mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Baiklah, kita masuki slide ke-8, yaitu tabel kebenaran contoh pertama. Slide ini menunjukkan proses pembuatan tabel kebenaran dari ekspresi contoh pertama. Karena terdapat 3 proposisi, maka terdapat 8 kombinasi nilai kebenaran. Perhitungan dilakukan secara bertahap dengan mencari nilai negasi R. Yang pertama, R negasi R false,
true, false, true, false, true, false, true. Yang kedua, PNQ. Di sini operator N akan menghasilkan nilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Jika salah satu atau kedua proposisi bernilai salah, maka hasil konjungsinya juga salah. Yang pertama, true, true, false, 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 sorry. True, true, false, 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 false. Itulah hasil dari PNQ. Selanjutnya, negasi R or P. Operator ini akan bernilai benar jika minimal salah satu proposisi bernilai benar. Disjunksi ini hanya bernilai salah apabila kedua proposisi bernilai salah. Berarti negasi R or P. False, true, 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 false, true, false, true. Selanjutnya, PNQ berimplikasi negasi R or P. Berarti tabel PNQ berimplikasi dengan negasi R or P. Tadi pengertian implikasi, hasil implikasi hanya bernilai salah ketika P bernilai benar tetapi Q bernilai salah. Selain kondisi tersebut, hasil implikasinya bernilai benar. Berarti true, 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 true. Inilah hasil dari ekspresi logika PNQ berimplikasi negasi R or P. Baiklah, selanjutnya kita masuki contoh kedua, yaitu diberikan proposisi yaitu P menyatakan Andi mengembalikan buku tepat waktu, Q menyatakan Andi membayar denda, R menyatakan Andi dapat meminjam buku lagi. Ekspresi logikanya adalah P dan negasi Q implikasi R. Operator yang digunakan negasi, konjungsi, dan implikasi. Kita masuki selanjutnya, yaitu tabel kebenaran untuk contoh 2, yaitu ekspresi logika PN negasi Q berimplikasi R. Pada tabel ini, langkah pertama yaitu menentukan nilai negasi Q. Selanjutnya, menghitung hasil dari P dan negasi Q. Kemudian, hasil tersebut diimplikasi ke R.
Melalui langkah-langkah tersebut diperoleh nilai akhir untuk seluruh kombinasi proposisi yang mungkin terjadi. Baiklah, kita masuki selanjutnya yaitu slide kesimpulan. Sebagai kesimpulan, logika proposisi digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan aturan logika tertentu. Dalam presentasi ini digunakan 3 proposisi yaitu P, Q, dan R, serta beberapa operator logika seperti not, and, or, dan implikasi. Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita dapat menganalisis setiap kemungkinan kombinasi nilai proposisi secara sistematis dan memperoleh hasil akhir yang akurat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.